Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Devis, di mana kita memiliki 3 anggota. Anggota pertama ada saya, Muhammad Aris Rizal Rahman, NIM 17, dan anggota kedua ada Fitria Anggraini, NIM 40, dan anggota ketiga ada Adam Kurniansyah, NIM 45. Dan dosen pembimbing kita yaitu Berita Sari STMkom. Pada kegiatan proyek kali ini kita yaitu proyek kita berjudul Rancang Bangun Website Blog atau Content Marketing Pas 2ND Store. Pas 2ND Store ini nama dari toko yang akan kita buatkan website. Analisis permasalahan dan kebutuhan bisnis. Pas 2ND atau Pasuruan and Surabaya Second adalah sebuah toko thrift online yang menjual berbagai jenis pakaian second atau bekas branded, yang mana saat ini toko tersebut pemasarannya dilakukan melalui media sosial dan e-commerce seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Serta dengan promosi dari mulut ke mulut dan melayani pembayaran melalui via transfer antar bank dan COD atau cash on delivery. Maka dari itu, owner ingin sekali mengembangkan usaha dan bisnisnya tersebut dengan membuat website blog bisnis pribadi tokonya sebagai tambahan keperluan untuk branding pada bisnisnya yang berjalan saat ini, agar dapat meningkatkan kualitas pemasaran, sebagai contoh meningkatkan kualitas marketing pada tokonya tersebut, serta agar semakin luasnya jangkauan promosi pada tokonya tersebut. Kemudian analisis pilihan dan rekomendasi. Dari analisis permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang cocok untuk permasalahan yang dihadapi owner toko Pas 2ND atau Pasuruan and Surabaya Second itu yakni dengan membuat sistem informasi blog bisnis berbasis website dengan berbagai fitur keunggulan seperti contoh katalog, berisi produk, dan blog bisnis pribadi untuk tokonya. Adapun beberapa fungsi fitur yang ada sebagai contoh dari segi customer, adanya menu profil toko di awal website yang mana berisi tentang latar belakang toko dan beberapa menu link yang dapat diakses menuju akun e-commerce toko guna memudahkan user atau customer mengetahui lebih banyak produk guna dari toko tersebut. Dan adapun menu galeri produk sebagai overview atau gambaran yang berguna untuk menampilkan berbagai brand yang dijual toko tersebut, serta adanya menu link blog yang nantinya apabila diakses akan menuju pada link blog bisnis toko Pas 2ND atau Pasuruan and Surabaya Second. Dari segi pihak toko atau admin, adanya menu dashboard untuk mengelola dan mengontrol toko tersebut supaya terlihat lebih menarik dan seperti mengelola blog, menambah, mengupload, dan menghapus setiap harinya. Sistem informasi blog bisnis berbasis web atau online ini adalah salah satu langkah awal yang tepat untuk memfasilitasi layanan branding pada toko online seperti Pas 2ND atau Pasuruan and Surabaya Second ataupun toko thrift lain, agar menambah jangkauan marketing yang semakin luas dan harus dikembangkan owner dalam pengembangan usahanya termasuk di bidang bisnis thrift ini agar capainya pemasaran produk yang baik sesuai dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Adapun kebutuhan awal proyek yaitu analisis perangkat keras, server dengan spesifikasi AMD Ryzen 3 up to 2.50 GHz dual core dengan RAM 8 GB, penyimpanan SSD 256 GB serta hard disk 1 TB, mouse sebagai peralatan antar muka. Kemudian B, analisis perangkat lunak, Windows sebagai operating system, XAMPP, kemudian PHP versi 8.0, Google Chrome sebagai tools penjelajah atau web. Analisis kebutuhan fungsional adalah gambaran awal dari proses mengenai sistem yang berjalan pada sistem informasi pemasaran. Pada dasarnya, ada 3 hal yang dikerjakan sistem ini, yakni
menerima masukan dengan penginputan data, pengelolaan data sebagai keluar masuknya suatu barang, dan pembayaran. Analisis penggunaan sistem admin dapat mengelola keluar masuknya data produk dan data customer. Kemudian customer dapat melihat produk dan melakukan transaksi pembelian serta pembayaran. Sini ada jadwal proyek, yaitu berisi kegiatan, kemudian dimulainya, tenggatnya, dan keterangan. Yang pertama ada sosialisasi mata kuliah tanggal 12 September 2022. Kemudian tenggatnya di hari yang sama, keterangan selesai tepat waktu. Kemudian selanjutnya mencari tim, saat itu juga tanggal 12 September, tenggatnya tanggal 19 September, selesai tepat waktu. Menentukan proyek tanggal 16 September 2022, tenggatnya 19 September 2022, keterangan selesai tepat waktu. Menggali permasalahan dan usulan solusi atau wawancara dengan klien, yaitu tanggal 20 September, tenggatnya tanggal 30 September, keterangan selesai tepat waktu. Kemudian membuat SKPL bagian 1, dimulai tanggal 3 Oktober, tenggat 7 Oktober, keterangan selesai tepat waktu. Selanjutnya ada presentasi progres tanggal 30 September, tenggatnya 30 September, keterangan tanggal diundur menjadi 7 Oktober. Membuat SKPL bagian 2, tanggal 8 Oktober, tenggatnya tanggal 14 Oktober, keterangan selesai. Selanjutnya membuat DPPL bagian 1, dimulai tanggal 15 Oktober, tenggat tanggal 21 Oktober, keterangan selesai. Kemudian membuat DPPL bagian 2, tanggal 20 Oktober, tenggat tanggal 26 Oktober, keterangan selesai. Selanjutnya membuat DPPL bagian 3, perencanaan antar muka, tanggal 27 Oktober, tenggat 4 November, keterangan selesai. Selanjutnya UTS yang telah kita lewati, yaitu tanggal 28 kemarin, keterangan tanggal 13 November 2022. Untuk perkiraan biaya, yaitu untuk web development ada registrasi domain 1 tahun, biaya proyeknya 200.000, kemudian untuk web hostingnya per bulan 50.000, untuk web untuk desain biaya proyek 400.000, maintenance web per tahun 1.950.000, input data awal dan analisis data biaya proyek 500.000, kemudian komponen lain-lain 1.500.000 dengan total 4.600.000. Analisis risiko. Yang pertama, sosialisasi mata kuliah. Uraian risiko kurang memahami alur pengerjaan proyek yang akan dijalankan. Dampak risiko, pengerjaan proyek tidak sesuai karena penilaian. Penanganannya, mendengarkan ulang record Zoom. Yang kedua, menentukan proyek. Proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dampaknya, menghambat pengerjaan proyek. Penanganan, mencari klien baru yang sesuai dengan ketentuan. Dan 3, memanggil permasalahan dan usulan solusi. Uraian risiko, kurangnya data atau informasi mengenai bisnis klien. Dampaknya, pengerjaan proyek akan kurang maksimal dan tidak sesuai kebutuhan klien. Penanganannya, melakukan wawancara kembali dengan klien untuk mendapat data dan informasi yang masih kurang. Nomor 4, membuat SKPL. Uraian risikonya, penyusunan dokumen laporan kurang maksimal. Dampaknya, isi dari dokumen tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Penanganan, komunikasi serta pemahaman anggota tim lebih ditekankan lagi. Nomor 5, membuat DPPL atau deskripsi perancangan perangkat lunak. Uraian risikonya, penyusunan dokumen laporan kurang maksimal. Dampaknya, isi dari dokumen tidak sesuai dengan kebutuhan klien.
penanganannya, komunikasi serta pemahaman anggota tim lain. Nah, tim lebih ditekankan lagi. Membuat desain sistem. Desain yang dibuat kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian hasil desain kurang sesuai atau kurang menarik. Penanganan revisi desain hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Pengkodean. Bug saat mengetik kode tidak sinkron dengan desain. Hasilnya akan berantakan atau error. Kemudian penanganannya sesuai spesifikasi device, revisi bagian kode yang salah hingga benar-benar sesuai. Kemudian uji coba aplikasi. Aplikasi terdapat cacat. Risiko uji coba gagal dan penanganannya mengatur dan merevisi ulang aplikasi. Selanjutnya, memperkenalkan aplikasi pada klien. Penilaian risiko aplikasi tidak sesuai dengan keinginan klien. Klien merasa sedikit kecewa cara revisi ulang hingga sesuai dari desain hingga pembuatan. Dalam SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu berisi bab 1, bab 2, bab 3, di mana bab 1 yaitu pendahuluan, berisi tujuan, lingkup masalah, definisi akronim dan singkatan referensi, kemudian deskripsi umum atau overview. Kemudian di bab 2 yaitu deskripsi keseluruhan. Ada spesifikasi produk, fungsi produk, dan karakteristik pengguna. Selanjutnya di bab 3 kebutuhan spesifik, kebutuhan yaitu berisi tentang kebutuhan fungsional, use case model, kebutuhan non-fungsional. Kemudian pada DPPL atau deskripsi perancangan perangkat lunak ada 2 bab, yaitu bab pertama ada pendahuluan yang berisi tujuan, lingkup masalah, definisi, akronim, dan singkatan, referensi, deskripsi umum atau overview. Kemudian di bab 2 ada perancangan sistem yang berisi arsitektur sistem, perancangan data, dan perancangan antarmuka sistem. Oke. Ya, selanjutnya ada dokumen dari SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari website blog konten marketing pas 2 ND Store. Next. Ada bab 1 pendahuluan. Tujuannya yakni dari pembuatan SKPL ini adalah untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi interface antara sistem dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna. Dokumen ini digunakan oleh pengembang sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada setiap lanjutannya. Dan adapun masalah seperti yang dijelaskan oleh saudara Haris, PasSecond atau Pasuruan Surabaya Second merupakan store online yang menjual berbagai produk fashion baik brand lokal maupun import yang murah, berkualitas serta terpercaya. Lebih tepatnya, store ini merupakan store thrift atau toko barang bekas yang belakangan ini banyak dibicarakan khususnya bagi kaum milenial atau anak muda yang saat ini memerlukan model pakaian yang bisa diistilahkan keren, produk yang memiliki brand untuk lifestyle atau harian, lifestyle atau gaya hidup harian mereka yang murah namun berkualitas. Blog konten marketing pada Store PasSecond ini merupakan sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk keperluan branding dan marketing dengan berbagai fitur keunggulan seperti katalog brand, produk, dan blog store. Sebagai contoh dari segi customer, adanya menu profil toko yang mana berisi tentang latar belakang store, katalog dan produk, menu link blog yang berisi artikel untuk dibaca dan dapat juga menambah komentar pada artikel tersebut. Beberapa menu link yang dapat diakses menuju
akun e-commerce seperti media sosial, serta guna memudahkan user atau customer mengetahui lebih banyak mengenai store dan menu galeri produk seperti overview yang sangat berguna untuk menampilkan berbagai brand produk yang dijual di store. Dan dari segi pihak admin atau yang punya store, adanya menu dashboard untuk mengelola serta mengontrol store tersebut seperti mengelola blog dan katalog setiap harinya, menambah, melihat, mengupdate, dan menghapus agar terlihat menarik. Selanjutnya ada definisi, akronim, dan singkatan. SKPL sendiri yakni spesifikasi kebutuhan lunak, dokumen hasil dokumen yang analisis berisi spesifikasi kebutuhan user, use case, kegiatan atau urutan yang saling berurutan maupun berkaitan satu sama lain antara sistem dan aktor. Use case description, deskripsi yang menjabarkan secara detail setiap use case. Dan yang terakhir second atau pasuruan and by second logo tersebut. Ada referensi dari dokumen ini yakni ada yang pertama template spesifikasi kebutuhan lunak atau SKPL dari Prodi Sistem Informasi UNUSA, dan yang kedua ada panduan pengguna dan pengisi spesifikasi kebutuhan lunak jurusan Teknik Informatika dan Universitas Tanjung Pura. Next. Adapun deskripsi umum atau overview. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yakni ada yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi akronim dan singkatan dalam dokumen ini, referensi dan deskripsi umum atau overview. Bagian kedua yakni berisi penjelasan secara umum, deskripsi keseluruhan penjelasan mengenai perangkat lunak atau sistem informasi yang akan dikembangkan meliputi perspektif produk, fungsi produk, dan karakteristik pengguna. Bagian ketiga berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang meliputi kebutuhan fungsional, bisnis model, dan kebutuhan non-fungsional. Adapun bab kedua, deskripsi keseluruhan, masih sama dengan yang dijelaskan di awal tadi. Dan adapun fungsi produk, ada fungsi admin sebagai admin, yakni fungsi login. Fungsi ini digunakan admin untuk masuk ke sistem, tepatnya pada menu dashboard, sebagai langkah awal untuk mengelola serta mengontrol katalog dan blog pada website. Adapun fungsi create, update, dan delete. Fungsi ini digunakan admin untuk menambah, melihat, mengupdate, serta menghapus katalog produk, brand, atau blog website. Adapun yang terakhir, fungsi logout. Fungsi ini digunakan admin untuk keluar dari sistem jika sudah tidak ada kegiatan lagi yang ingin diperlukan pada menu dashboard. Adapun fungsi sebagai customer, yang pertama yakni fungsi melihat dan berkomentar. Fungsi ini berguna untuk pengguna atau customer atau pengunjung lebih tepatnya melihat brand atau produk yang tersedia serta dapat melakukan komentar pada blog yang ada. Yang kedua, fungsi akses link yang tersedia. Fungsi ini berguna untuk pengguna atau customer mengakses link akun sosmed atau e-commerce yang dimiliki oleh toko tersebut yang selanjutnya akan diarahkan pada store online seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Adapun karakteristik pengguna, sama yang kedua yang tadi, kategori pengguna ada admin, aksesnya ada login, melihat blog dan katalog, menambahkan blog dan katalog baru, mengupdate blog seperti mengupdate link dan menu-menu yang lain ada di beranda. Jika diperlukan bisa menghapus blog lama dan jika katalog tidak tersedia. Menanggapi komentar customer yang ada pada artikel blog, mengedit profil akun admin pribadi pada dashboard, dan melakukan logout. Adapun akses customer atau pengunjung, melihat brand, produk yang tersedia pada toko tersebut, melihat artikel pada blog website, memberi komentar pada blog, melihat ulasan singkat tentang toko, serta mengakses link. Next. Adapun bab 3, kebutuhan spesifik. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yakni sebagai acuan untuk yang
memerlukan link yang sudah terverifikasi oleh admin dan juga sudah terrealisasi oleh hosting. Lalu setelah itu user dapat menggunakan sistem informasi dengan beberapa kegiatan seperti berikut. Untuk link akses admin dapat menambah, mengupdate, dan menghapus data apa saja yang terkait pada website tersebut. Hal ini bisa dilakukan admin, yaitu login, melihat blog, menambah blog, mengupdate blog, menanggapi komentar, mengedit profil akun milik admin pribadi, dan melakukan logout. Semua yang dilakukan admin pada sistem ini bertujuan agar blog semakin menarik untuk diperlihatkan di luar publik. Untuk level admin, untuk level customer, yakni dapat melihat serta mengakses link URL yang tersedia pada website. Yakni ada mengakses link URL yang sudah ada, melihat brand atau produk yang ada pada website, serta mengakses link media sosial dan e-commerce, melihat artikel pada blog dan website, memberi komentar pada blog, melihat ulasan singkat tentang toko. Berikut ini merupakan gambaran proses bisnis yang dimodelkan melalui use case diagram. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer. Pada admin memiliki fungsi use case yaitu melihat blog, melihat menu tentang kami, melihat menu katalog produk, melihat menu konten kontak dan lokasi, mengakses link akun sosmed atau e-commerce toko. Beberapa use case ini memiliki dapat diakses oleh dua aktor, yaitu admin dan customer. Untuk customer yang dapat akses sendiri yaitu memberi komentar pada blog. Lalu fungsi admin berikutnya yaitu login, yang mana pada login ini terdapat beberapa extend. Extend di sini merupakan suatu proses bisnis tidak dapat berjalan jika proses bisnis lain tidak dijalankan terlebih dahulu. Adapun proses bisnis yang harus dilakukan setelah login yaitu menambah katalog, mengupdate katalog, menghapus katalog, menambah blog, menghapus blog, mengupdate link, menanggapi komentar artikel pada blog, mengupdate tentang kami, mengupdate beranda, melihat statistik penjualan, mengupdate kontak dan lokasi, mengedit profil admin, dan logout. Lalu berikutnya ini merupakan use case description dari beberapa use case yang telah dipaparkan. Yang pertama ada use case name, yaitu login, aktornya admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin melakukan login sistem pada blog bisnis PAS 2ND. Trigger, admin ingin masuk ke sistem website PAS 2ND. Relationship, yaitu association, admin. Dan extend, yaitu menambah katalog, mengedit katalog, menghapus katalog, menambah blog, menghapus blog, mengupdate link, menanggapi komentar blog, mengisi tentang kami, mengupdate tentang kami, dan logout. Preconditions, yaitu sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble jika tidak memiliki username dan password yang valid. Nama normal flow of event, pertama mengakses link website, 2 sistem menampilkan halaman website, 3 admin klik logo di pojok kiri atas, 4 sistem menampilkan halaman login, 5 admin mengisi username dan password, 6 sistem memvalidasi akun, 7 sistem menampilkan halaman dashboard. Exceptional flow, yaitu 5A, username atau password invalid. Post conditions, admin berada pada halaman dashboard. Lalu use case name, yaitu menambah katalog. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin menambah produk pada katalog. Aktornya yaitu admin. Trigger, admin ingin menambahkan produk pada katalog. Relationship-nya yaitu association, admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble, serta sudah melakukan login. Normal flow of event, pertama admin klik menu katalog pada sidebar dashboard, 2 admin menambah produk dengan klik tanda tambah pada bagian drop-down, 3 sistem menampilkan halaman data katalog, 4 sistem menampilkan form tambah data, 5 admin mengisi form dan klik
tambah data. 6. Sistem menampilkan data yang telah ditambahkan. Exceptional flow yaitu 5A pada data produk gagal ditambahkan. Post conditions, admin telah menambahkan produk pada katalog dan sistem menampilkan data yang telah ditambahkan. Berikutnya use case name mengupdate katalog, aktornya yaitu admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin memperbarui produk pada katalog. Trigger, admin ingin memperbarui produk pada katalog. Relationship-nya yaitu association pada admin. Preconditions, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event, pertama, admin klik menu katalog pada sidebar dashboard. 2. Admin mengupdate produk dengan klik tanda edit pada bagian dropdown. 3. Sistem menampilkan halaman data katalog. 4. Sistem menampilkan form edit data. 5. Admin mengisi form dan klik edit data. 6. Sistem menampilkan data yang telah diedit. Exceptional flow 5A, data produk gagal diperbarui. Post conditions, admin telah memperbarui produk pada katalog dan sistem menampilkan data yang telah diperbarui. Berikutnya use case name menghapus katalog, aktornya admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin menghapus produk pada katalog. Trigger, admin ingin menghapus produk katalog. Relationship, association admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event, 1. Admin klik menu katalog pada sidebar dashboard. 2. Admin menambah produk dengan klik tanda hapus pada bagian dropdown. 3. Sistem menampilkan halaman data katalog. 4. Sistem menampilkan form hapus data. 5. Admin mengisi form dan klik hapus data. 6. Sistem menampilkan data yang telah dihapus. Exceptional flow 5A, data produk gagal dihapus. Post condition, admin telah menghapus produk pada katalog dan sistem tidak menampilkan data yang telah dihapus. Use case name, menambah blok. Aktor admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin menambah blok. Trigger, admin ingin menambah artikel pada blok. Relationship yaitu association admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event, 1. Admin klik menu blok pada sidebar dashboard. 2. Admin menambah artikel blok dengan klik tanda tambah pada bagian dropdown. 3. Sistem menampilkan halaman data blok. 4. Sistem menampilkan form tambah artikel. 5. Admin mengisi form dan klik tambahkan artikel. 6. Sistem menampilkan data artikel yang telah ditambahkan. Exceptional flow 5A, artikel gagal ditambahkan. Post conditions, admin telah menambahkan artikel dari blog dan sistem menampilkan artikel yang telah ditambahkan. Use case name menghapus blog. Aktor admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin menghapus blog. Trigger, admin ingin menghapus artikel pada blog. Relationship, association admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event, 1. Admin klik menu blok pada sidebar dashboard. 2. Admin menambah artikel blog dengan klik tanda hapus pada bagian dropdown. 3. Sistem menampilkan halaman data artikel blog. 4. Sistem menampilkan form tambah artikel blog. 5. Admin mengisi form dan klik tambah data artikel blog. 6. Sistem menampilkan data artikel yang telah ditambahkan. Exceptional flow 5A, artikel gagal dihapus. Post conditions, admin telah menghapus artikel dari blog dan sistem tidak menampilkan artikel yang telah dihapus. Use case name, mengupdate link. Aktor admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin mengupdate link. Trigger, admin ingin memperbarui link akun sosmed ataupun e-commerce toko. Relationship, yaitu asosiasi admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event, 1. Admin klik menu beranda pada sidebar dashboard. 2. Admin menambah link dengan klik tanda edit pada bagian dropdown. 3. Sistem menampilkan form edit link. 4. Admin mengisi form dan klik simpan link. 5. Sistem menampilkan data yang telah diedit. Exceptional flow 5A, link gagal diedit. Post condition, admin telah memperbarui link akun sosmed ataupun e-commerce toko. Use case name menanggapi komentar blog. Aktor admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin menanggapi komentar blog. Trigger, admin ingin membahas komentar di artikel. Relationship yaitu association admin.
Preconditions, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble serta sudah melakukan login. Normal flow of event. 1. Admin klik menu blog pada sidebar dashboard. 2. Admin menanggapi komentar artikel blog dengan klik tanda tanggapi pada bagian konten. 3. Sistem menampilkan halaman data blog. 4. Sistem menampilkan form tanggapi komentar artikel. 5. Admin mengisi form dan klik tanggapi komentar artikel. 6. Sistem menampilkan data artikel yang telah ditanggapi komentarnya. Exceptional flow 5A, tanggapan gagal terkirim. Post conditions, admin telah menanggapi komentar yang ada di artikel. Use case name mengupdate beranda, aktor admin, description. Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengupdate beranda. Trigger, admin ingin mengupdate menu beranda. Relationship asosiasi yaitu admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event. 1. Admin klik menu beranda pada sidebar dashboard. 2. Admin menambah menu dengan klik tanda edit pada bagian drop-down. 3. Sistem menampilkan form edit menu. 4. Admin mengisi form dan klik edit. 5. Sistem menampilkan data menu yang telah diedit. Exceptional flow 4A, data tidak dapat diperbarui. Post condition, admin telah mengedit beranda website. Use case name mengupdate tentang kami. Aktor admin, description. Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengupdate tentang kami. Trigger, admin ingin memperbarui informasi pada menu tentang kami. Relationship asosiasi yaitu admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble serta sudah melakukan login. Normal flow of event. 1. Admin klik menu tentang kami pada sidebar dashboard. Admin mengupdate menu dengan klik tanda edit pada bagian drop-down. Sistem menampilkan form edit menu. Admin mengisi form dan klik edit. Sistem menampilkan data menu yang telah diperbarui. Exceptional flow 4A, data gagal diperbarui. Post conditions, admin telah memperbarui informasi pada menu tentang kami. Use case name mengedit profil admin. Aktor admin, description. Use case ini menjelaskan bagaimana admin mengedit profil. Trigger, admin ingin mengedit biodata pada profil. Relationship asosiasi admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble serta sudah melakukan login. Normal flow of event. 1. Admin klik menu administrator pada sidebar dashboard. 2. Admin mengedit menu dengan klik tanda edit pada bagian drop-down. 3. Sistem menampilkan form edit profil. 4. Admin mengisi form dan klik edit. 5. Sistem menampilkan data menu yang telah diperbarui. Exceptional flow 4A, data gagal diperbarui. Post conditions, admin telah memperbarui profil akunnya. Use case name mengupdate kontak dan lokasi. Aktor, use case ini menjelaskan bagaimana admin mengupdate kontak dan lokasi. Description, admin ingin memperbarui informasi pada menu kontak dan lokasi. Relationship yaitu association customer, admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event. 1. Admin klik menu lokasi pada sidebar dashboard. 2. Admin mengedit menu dengan klik tanda edit pada bagian drop-down. 3. Sistem menampilkan form edit profil. 4. Admin mengisi form dan klik edit. 5. Sistem menampilkan data menu yang telah diperbarui. Exceptional flow 4A, data gagal diperbarui. Post condition, admin telah memperbarui informasi tentang kontak dan lokasi pada website. Use case name memberi komentar pada blog. Aktor, customer, description. Use case ini menjelaskan bagaimana customer memberi komentar pada blog. Trigger, customer ingin menanggapi artikel yang telah dibaca. Relationship yaitu association customer. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble, sudah mengakses link website, sudah login menggunakan akun Google, email, dan lain-lain, sudah membaca artikel. Normal flow of event. 1. Customer masuk dengan akun Google. 2. Sistem menampilkan form pilihan akun. 3. Customer klik email akun. 4. Sistem menampilkan menu untuk menulis komentar. 5. Customer mengisi komentar lalu kirim. 6. Sistem menampilkan komentar. Exceptional flow 3A, akun tidak dapat diverifikasi. 5A, komentar gagal terkirim. Post condition, customer telah memberi komentar pada artikel. Use case name melihat blog, aktor, admin, dan customer. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin dan customer melihat katalog atau blog. Trigger, admin
dan customer ingin membaca artikel pada blog. Relationship association yaitu admin dan customer. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble, sudah mengakses link website. Normal flow of event, 1. Klik menu blog, 2. Sistem menampilkan daftar artikel, 3. Klik salah satu artikel, 4. Sistem menampilkan teks artikel. Post condition, pengguna dapat membaca artikel yang tersedia di halaman blog. Use case name, melihat menu tentang kami, aktor admin dan customer. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin dan customer melihat menu tentang kami. Trigger, admin dan customer ingin melihat informasi tentang toko. Relationship association yaitu admin dan customer. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah mengakses link website. Normal flow of event, 1. Klik mulai, 2. Sistem menampilkan menu website pada beranda, 3. Klik tentang kami, 4. Sistem menampilkan halaman tentang kami yang memuat informasi mengenai toko. Post condition, admin dan customer telah melihat informasi tentang toko. Use case name, melihat menu kontak dan lokasi, aktor admin dan customer. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin dan customer melihat menu kontak dan lokasi. Trigger, admin dan customer ingin mengetahui lokasi dan kontak toko. Relationship association admin dan customer. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah mengakses link website. Normal flow of event, 1. Klik mulai, 2. Sistem menampilkan menu website pada beranda, 3. Klik lokasi, 4. Sistem menampilkan halaman lokasi. Post condition, admin dan customer telah melihat menu kontak dan lokasi. Use case name, mengakses link akun sosmed atau e-commerce toko, aktor customer. Description, use case ini menjelaskan bagaimana customer mengakses link e-commerce dan sosmed toko. Trigger, customer ingin mengunjungi akun e-commerce ataupun sosmed toko. Relationship association yaitu customer. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah mengakses link website. Normal flow of event, 1. Sistem menampilkan website, 2. Customer klik salah satu icon akun toko yang tersedia di bagian pojok kiri bawah. Sistem mengalihkan tampilan menuju akun toko pada aplikasi lain. Exceptional flow, 3A, link tidak dapat diakses. Post conditions, customer dapat mengunjungi akun e-commerce ataupun sosmed toko dan sistem beralih tampilan sesuai dengan icon link yang telah diklik. Use case name, melihat menu katalog produk, aktor, admin, dan customer. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin dan customer melihat katalog produk. Trigger, admin dan customer ingin melihat produk-produk dalam katalog. Relationship yaitu association, admin dan customer. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah mengakses link website. Normal flow of event, 1. Klik mulai, 2. Sistem menampilkan menu website pada beranda, 3. Klik katalog, 4. Sistem menampilkan gambar dan deskripsi produk. Post condition, admin dan customer telah melihat produk-produk dalam katalog. Use case name yaitu melihat statistik penjualan, aktor admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin melihat statistik penjualan. Trigger, admin ingin melihat grafik penjualan dan aktivitas toko. Relationship yaitu association admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event, 1. Admin klik dashboard pada sidebar, 2. Sistem menampilkan halaman dashboard. Post condition, admin telah melihat grafik penjualan dan aktivitas toko. Use case name, logout, aktor admin. Description, use case ini menjelaskan bagaimana admin melakukan logout. Trigger, admin ingin keluar dari sistem. Relationship yaitu association admin. Precondition, sistem yang akan digunakan tidak mengalami trouble dan sudah melakukan login. Normal flow of event, 1. Admin klik menu logout pada bagian sidebar, 2. Sistem keluar dan menampilkan halaman login. Post condition, admin dapat keluar dari sistem website dan sistem menampilkan halaman login. Lalu berikutnya kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada availability, yaitu website dapat berjalan selama 24 jam per hari. Reliability, link yang berkaitan dengan akun sosmed ataupun e-commerce toko dapat diakses dan menampilkan halaman yang sesuai.
Ergonomi website dibuat menggunakan desain yang mudah dipahami serta alurnya jelas. Portability dapat diakses pada berbagai jenis browser. Memori tidak memerlukan memori yang besar pada admin dan customer. Response time website harus mampu menampilkan setiap tampilan halaman kurang dari 2 detik. Safety and security akun dari admin menggunakan enkripsi data. Bahasa komunikasi yaitu bahasa yang digunakan pada website adalah bahasa Indonesia. Berikutnya yaitu deskripsi perancangan perangkat lunak atau DPPL pada website blog atau konten marketing pas second store. Tujuan dari pembuatan dokumen ini yaitu digunakan oleh pengembang sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya, dan dokumen ini ditujukan pada tim pengembang klien dan penanggung jawab serta pembimbing sebagai bahan referensi untuk rancangan sistem ke depannya. Pada bab 2, perancangan sistem, terdapat arsitektur sistem, yaitu berikut ini merupakan hasil rancangan sequence diagram proses bisnis pada website blog konten marketing pas second store. Yang pertama ada sequence diagram login, aktornya yaitu admin. Admin klik link. From login akan memvalidasi data user, lalu controller login memproses mendapatkan data toko dari database toko, lalu form login menampilkan halaman login. Lalu admin mengisi username dan password. Form login memvalidasi akun admin. Controller mendapatkan akun admin dari database toko. Selanjutnya, form login beralih ke halaman utama website khusus admin. Lalu berikutnya sequence diagram menambahkan katalog. Aktornya yaitu admin. Admin klik katalog. From katalog mencari data katalog. Controller katalog mendapatkan data katalog dari database toko. Lalu from katalog menampilkan halaman katalog. Lalu admin klik menu tambah. Lalu data katalog dicari. Lalu mendapatkan data katalog dari database toko. Lalu menampilkan form katalog. Lalu admin mengisi form katalog. Setelah itu admin klik simpan. Form katalog menyimpan data katalog, controller katalog menyimpan data katalog hingga tersimpan ke database katalog. Lalu form katalog menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya sequence diagram mengupdate katalog, yaitu admin klik katalog. Form katalog mencari data katalog, controller katalog mendapatkan data katalog dari database toko. Selanjutnya, form katalog menampilkan halaman katalog. Lalu, admin klik update. Form katalog mencari data katalog, controller katalog mendapatkan data katalog dari database toko. Lalu, form katalog menampilkan form update katalog. Lalu, admin mengisi form katalog, selanjutnya klik simpan. Form katalog mencoba menyimpan data hingga tersimpan ke database toko. Setelah data tersimpan, form katalog menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Sequence diagram menghapus katalog. Admin klik katalog, from katalog mencari data katalog, controller katalog mendapatkan data katalog dari database toko, lalu from katalog menampilkan halaman katalog. Admin menghapus data katalog, lalu from katalog menampilkan notifikasi peringatan. Admin klik ya, lalu from katalog menghapus data katalog hingga terhapus dari database toko. Lalu form katalog tampilkan pesan data berhasil dihapus. Sequence diagram nambah blok. Admin klik blok, from blok mencari data blok, controller blok mendapatkan data blok dari database toko. Lalu from blok menampilkan halaman blok. Admin klik tambah, from blok mencari data blok, controller blok mendapatkan data blok database dari database toko, lalu from blok menampilkan form
menampilkan form untuk menambah blok, lalu admin mengisi form blok, lalu setelah itu mengklik simpan, data diproses hingga tersimpan ke database toko, lalu form blok menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Sequence diagram menghapus blok, yaitu admin klik blok, lalu form controller mencari data blok pada database, mendapatkan data blok, lalu form blok menampilkan halaman blok. Admin klik hapus data blok, lalu form blok menampilkan notifikasi peringatan. Admin klik iya, lalu controller mencoba menghapus data blok hingga data terhapus dari database, lalu form blok menampilkan pesan data berhasil dihapus. Sequence diagram mengupdate link. Admin klik beranda, lalu controller link mencari data link. Database toko mendapatkan data link. Lalu form link menampilkan halaman beranda. Lalu admin klik tambah. Controller link mencari data link. Database toko mendapatkan data link. Lalu form link menampilkan form update link. Admin mengisi form edit link, lalu klik simpan. Controller link menyimpan data link hingga tersimpan ke database toko. Lalu form link menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Sequence diagram menanggapi komentar artikel pada blog. Admin klik blog. Controller komentar mencari data blog. Database toko mendapatkan data blog, lalu blog menampilkan halaman blog. Admin klik tanggapi, lalu controller mencari data komentar hingga mendapatkan data dari database toko. Lalu blog menampilkan halaman form komentar. Admin mengisi komentar, setelah itu klik kirim. Lalu controller menyimpan komentar hingga tersimpan ke database, lalu blog menampilkan tanggapan komentar. Sequence diagram mengupdate tentang kami. Admin klik tentang kami, lalu controller mencari data tentang kami hingga terdapat pada database mendapatkan data tentang kami, lalu form tentang kami menampilkan halaman beranda. Lalu admin klik tambah, lalu controller mencari data link hingga mendapatkan data pada database toko. Lalu form tentang kami menampilkan form update tentang kami. Lalu admin mengisi form, setelah itu klik simpan, controller menyimpan data tentang kami hingga tersimpan ke database toko. Lalu form tentang kami menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Selanjutnya, sequence diagram mengupdate beranda. Admin klik beranda, controller mencari data beranda hingga mendapatkan data beranda pada database toko, lalu form beranda menampilkan halaman beranda. Admin edit klik, lalu controller mencari data beranda hingga mendapatkan data pada database toko. Lalu form beranda menampilkan form update beranda. Lalu admin mengisi form, setelah itu klik simpan. Controller menyimpan data beranda hingga tersimpan ke database toko, lalu form beranda menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Selanjutnya, sequence diagram melihat statistik penjualan. Admin klik dashboard, lalu controller mencari data website hingga ke database toko mendapatkan datanya, lalu from dashboard menampilkan halaman dashboard. Sequence diagram mengupdate kontak dan lokasi. Admin klik lokasi, controller mencari data lokasi dan kontak, lalu mendapatkan datanya pada database toko. Lalu from lokasi menampilkan halaman lokasi. Admin edit klik, controller mencari data hingga mendapatkan data pada database toko, lalu form lokasi menampilkan form update lokasi. Admin mengisi form,
Setelah itu klik simpan. Controller menyimpan data lokasi hingga ke database toko, lalu form lokasi menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Scan diagram mengedit profil admin. Admin klik administrator, controller mencari data administrator pada database toko hingga mendapatkan data administrator, lalu form administrator menampilkan halaman administrator. Admin klik edit, controller mencari data administrator hingga menemukannya pada database toko, lalu setelah data ditemukan, form administrator menampilkan form update administrator. Admin mengisi form, lalu klik simpan. Controller menyimpan data administrator hingga tersimpan ke database toko. Jika data sudah tersimpan, form administrator menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Sequence diagram logout. Admin klik logout, controller memvalidasi data user hingga mendapatkan data pada database toko. Lalu halaman menampilkan website khusus admin. Lalu mengisi logout. Sequence diagram melihat blog. Admin klik link from blog mencari data website hingga controller mendapatkan data pada database toko. Lalu from blog menampilkan halaman website. Lalu admin klik blog, controller mencari data blog hingga mendapatkan data pada database toko. Lalu from blog menampilkan halaman blog. Admin klik artikel, controller mencari data artikel, database toko mendapatkan data artikel, lalu from blog menampilkan teks artikel. Berikutnya, sequence diagram melihat menu tentang kami. Admin klik mulai, from tentang kami mencari data website, lalu controller mendapatkan data dari database toko. Selanjutnya, from tentang kami menampilkan halaman menu. Lalu admin klik tentang kami, from tentang kami mencari data tentang kami, lalu controller mendapatkan data dari database toko. Selanjutnya, form tentang kami menampilkan halaman tentang kami. Sequence diagram melihat menu katalog produk. Admin klik mulai, lalu from katalog mencari data website, controller mendapatkan data dari database toko. Lalu from katalog menampilkan halaman menu. Menu produk. Admin klik katalog, from katalog mencari data katalog, controller katalog mendapatkan data katalog dari database toko, lalu from katalog menampilkan halaman katalog. Admin klik gambar produk, from katalog mencari data produk, controller katalog mendapatkan data produk, lalu from katalog menampilkan detail produk. Sequence diagram melihat menu kontak dan lokasi. Customer klik mulai, lalu from lokasi mencari data website, controller lokasi mendapatkan data website dari database toko. Selanjutnya from lokasi menampilkan halaman menu. Customer klik lokasi, from lokasi mencari data lokasi dan kontak, controller lokasi mendapatkan data dari database toko, lalu from lokasi menampilkan halaman lokasi. Sequence diagram mengakses link akun sosmed dan e-commerce toko. Customer klik link, beranda mencari data website, controller beranda mendapatkan data website dari database toko, lalu beranda menampilkan website pas second. Customer klik icon aplikasi, beranda mencari alamat aplikasi, controller beranda mendapatkan alamat aplikasi, lalu beranda menampilkan halaman aplikasi yang diakses. Berikutnya ini sequence diagram komentar artikel pada blog. Customer klik icon Gmail, blog mencari halaman email, controller komentar mendapatkan halaman email dari database toko, blog menampilkan akun email.
klik alamat email, lalu controller memverifikasi akun hingga ke database toko. Lalu blok klik form komentar yang telah diakses. Customer mengisi komentar. Jika sudah, customer klik kirim, lalu blok menyimpan komentar hingga tersimpan ke database toko. Selanjutnya, blok menampilkan halaman komentar. Berikut ini merupakan gambaran cost diagram pada website blog content marketing pas second store. Di sini terdapat kelas admin yaitu yang memiliki atribut nama, alamat, email, dan nomor telepon dengan modifier privat. Lalu di sini admin dapat menambah, update, dan menghapus, lalu mendapat data admin dan set data admin. Lalu di sini ada kelas login admin yaitu general yang dihubungkan dengan generalisasi pada admin. Login admin terdapat atribut username dan password yaitu dengan modifier privat. Lalu admin dengan kelas komentar itu terdapat hubungan asosiasi yaitu menanggapi, yang mana satu atau dua admin dapat memberi komentar satu hingga banyak komentar. Dalam kelas komentar terdapat atribut komentator dan konten. Lalu ada kelas blog, katalog tentang kami, lokasi dan beranda yang lalu dashboard yang diasosiasikan pada menu admin. Di sini pada menu admin terdapat asosiasi pada admin yaitu mengelola. Jadi admin dapat mengelola dashboard, blog, katalog, akun admin, beranda tentang kami, dan lokasi, yaitu dengan menambah, mengupdate, menghapus, dan melihat. Lalu pada beranda terdapat hubungan asosiasi dengan link. Pada link terdapat atribut yaitu button icon. Pada kelas link ini terdapat beberapa link yaitu link e-commerce ataupun sosmed yang dimiliki oleh toko. Lalu di sini terdapat kelas customer yang memiliki hubungan asosiasi dengan link yaitu mengakses link. Lalu customer terdapat hubungan asosiasi pada kelas lokasi tentang kami, katalog, dan blog yaitu melihat. Lalu customer terdapat hubungan asosiasi dengan komentar yaitu menulis atau memberi komentar. Lalu di sini yaitu perancangan data. Teknologi basis data yang digunakan dalam perancangan database website blog content marketing pas second store ini menggunakan MySQL. Adapun ERD dalam database system ialah sebagai berikut. Pertama ini ada kelas admin, primary key ID admin, foreign key ID login. Atribut lainnya yaitu nama lengkap, nomor telepon, email, dan alamat. Lalu terdapat hubungan admin dapat melakukan login dengan primary key, ID login, username, dan password. Lalu admin dan beranda terdapat hubungan many to one, many optional, dan one optional, yaitu atribut pada beranda terdapat deskripsi dan gambar. Lalu beranda terdapat hubungan Lalu beranda terdapat hubungan dengan link yang memiliki beberapa atribut yaitu link underscore akun, logo APK, dan nama akun. Lalu admin terdapat hubungan many optional to one optional pada lokasi dan kontak yang memiliki atribut lokasi, nomor telepon, email, dan link sosmed. Admin terdapat hubungan one to many pada katalog yang
atribut pada katalog yaitu primary key, ID katalog, foreign key, ID admin, gambar, deskripsi, nama brand, dan harga. Katalog terdapat hubungan many to one pada brand dengan primary key, ID brand, foreign key, ID katalog, dan nama brand. Lalu admin terdapat hubungan one to many pada blog dengan primary key, ID blog, foreign key, ID admin, judul artikel, penulis, tanggal, waktu, isi, gambar, nama kategori. Lalu blog terdapat hubungan many to many pada kategori dengan primary key, ID kategori, foreign key, ID blog, nama kategori, dan judul artikel. Lalu blog terdapat hubungan many to many pada komentar yang terdapat atribut yaitu foreign key, ID blog, komentator, konten, tanggal, dan waktu. Berikut ini merupakan kamus data dari perancangan database website blog content marketing pas second store. Kamus data login terdapat atribut ID login tipe data integer, not null, yaitu primary key. Lalu username tipe datanya varchar ukuran 25 not null, dan password tipe data varchar ukuran 8 not null. Kamus data admin terdapat beberapa atribut yaitu ID admin sebagai primary key tipe data integer not null. Lalu ID login tipe data integer not null sebagai foreign key, tabel referensinya login. Lalu nama lengkap varchar 20 ukurannya 25 not null. Nomor telepon tipe datanya integer ukuran 15 not null, email tipe data varchar ukuran 35 not null, alamat tipe data teks. Kamus data beranda nama atributnya terdapat deskripsi tipe data teks not null, gambar tipe data blob not null. Kamus data link terdapat 3 atribut. Yang pertama link underscore akun tipe data hyperlink not null, logo APK tipe data blob not null, nama akun tipe data varchar ukuran 25 not null. Kamus data lokasi dan kontak nama atribut lokasi tipe data float ukuran 10 dan 6 not null, nama atribut nomor telepon tipe data integer ukuran 15, email tipe data varchar ukuran 35, dan link sosmed tipe data hyperlink semuanya not null. Kamus data katalog ID admin tipe datanya integer yaitu sebagai foreign key pada tabel referensi yaitu admin. ID katalog tipe data integer sebagai primary key. Gambar tipe data blob, deskripsi tipe data teks, nama brand tipe data varchar dengan ukuran 35 terdapat pada tabel referensi yaitu brand. Harga tipe data varchar ukuran 25. Kamus data brand terdapat atribut ID brand tipe data integer sebagai primary key, lalu ID katalog tipe data integer sebagai foreign key pada tabel referensi katalog. Nama brand tipe data varchar ukuran 25. Kamus data blog terdapat atribut ID blog tipe data integer sebagai primary key, ID admin tipe data integer sebagai foreign key dengan tabel referensi pada admin. Judul artikel tipe data varchar ukuran 50, penulis tipe data varchar ukuran 25. Tanggal tipe data date, waktu tipe data time, isi teks, gambar blob, nama kategori tipe data varchar ukuran 25, tabel referensi kategori. Nama atribut pada kamus data kategori yaitu ID kategori tipe data integer sebagai primary key, lalu ID block tipe data integer sebagai foreign key pada tabel referensi blok, nama kategori tipe data varchar ukuran 25, judul artikel tipe data varchar ukuran 50 pada tabel referensi yaitu blok.
data komentar, nama atributnya yaitu ID block tipe data integer sebagai foreign key pada tabel referensi blok, komentator tipe data varchar ukuran 50, konten tipe data teks, tanggal tipe data date, waktu tipe data time. Selanjutnya ada perancangan antarmuka sistem atau mockup sebagai overview gambaran website kami. Dalam perancangan antarmuka website blog content marketing pas second store menggunakan tools Figma. Berikut ini hasil rancangan desain antarmuka website blog content marketing pas second store. Yang pertama ada halaman loading sebagai halaman awal prelude-nya setelah akses link. Selanjutnya akan dibawa ke halaman utama atau halaman beranda. Yakni di sini ada menu sebagai link Facebook, Instagram, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, yang mana akses link tersebut bisa menuju ke Facebook atau marketplace dari toko pas second. Dan kalau Instagram itu bisa ke Instagram tokonya. Kalau di link e-commerce, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia itu ada langsung ke menu e-commerce tokonya. Dan kalau di klik blog itu langsung ke blog pas second. Dan kalau diklik mulai langsung ke menu beranda. Selanjutnya setelah klik menu akan dibawa ke menu beranda seperti ini, dan di sebelahnya sebelah kanannya ada gambar-gambar dari produk-produk pas second dan ada tentang kami. Diklik langsung lanjut ke halaman tentang kami seperti ini, ada deskripsi toko dan ada gambar di sebelah kanannya, gambar toko. Selanjutnya ada halaman katalog produk yang dimana menampilkan berbagai brand atau produk pada pas second. Selanjutnya ada halaman kontak dan lokasi. Di sini memberitahukan kepada customer sebagai acuan untuk pandangan customer ke lokasi atau ke toko offline-nya. Ada lokasi, nomor telepon, email, dan ikuti kami di sosmed masing-masing, sosmed atau e-commerce seperti itu. Selanjutnya halaman blog, ada artikel, berbagai artikel di sini, yakni ada sebagai fashion, lifestyle, dan bisnis, yang dimana artikel tersebut bisa diklik, setiap artikelnya bisa diklik dan akan menuju ke subtitle atau subblog di blog masing-masing. Selanjutnya seperti ini halaman artikelnya, dan di sini customer bisa memberi komentar dengan masuk dulu, diklik masuk menggunakan akun Gmail atau akun Google seperti itu. Selanjutnya, dan di sini ada halaman login untuk admin, yang dimana halaman login tersebut admin harus memasukkan username dan password untuk login ke halaman awal dashboard. Selanjutnya ada halaman dashboard untuk admin dengan ada tema gelap dan tema terang seperti gambar atau overview berikut, yang di mana yakni sebelah kiri atau bagian sidebar ada logo yang bisa di minimize. Setelah itu di dalam logo tersebut, di dalam sidebar tersebut terdapat logo dan sebelahnya ada toko atau nama dari toko pas second gitu. Setelah itu ada navbar, ada search untuk mencari. Setelah itu bagian kanan di navbar ada bagian foto profil admin pribadi. Setelah itu ada notifikasi
dan ada gambar bulan dan matahari untuk mendapatkan tema gelap dan terang. Selanjutnya ada aktivitas aktivitas toko, ini di mana ada card pie dan card bar di sini untuk mengetahui statistik toko tersebut. Lanjut. Dan yang di sini ada halaman administrator, yaitu untuk mengubah atau pengaturan sebagai foto profil, ada nama lengkap, deskripsi, dan edit profil dan sebagainya. Nanti ditampilkan ke bagian kanan, ada nama dan deskripsi seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada halaman tentang kami. Di sini admin bisa merubah halaman tentang kami, yakni yang ada di website di menu beranda. Di sini ada gambar dan lain-lain. Untuk mengubahnya diisi semua formnya, nanti untuk mengubahnya seperti itu. Dan ada halaman katalog dengan mengubah seperti di tentang kami masih sama. Lanjut. Dan selanjutnya ada halaman beranda masih sama seperti ini untuk pengaturan dari halaman beranda di website. Lanjut. Nama lokasi dan kontak masih sama. Lanjut. Selesai. Sekian yang bisa kami paparkan di kelompok devris ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.